dengan tema kasih. Untuk itu saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita juga tetap berdoa karena sejak semalam kita mengalami gangguan sinyal dan saya rasa kita semua hampir seluruh Indonesia merasakannya. Untuk itu kita tetap doakan agar acara ini dapat berlangsung dengan baik, kita dapat belajar Alkitab bersama-sama. Untuk itu mari kita sambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Belnigio Freitas. Shalom, selamat malam, salam damai sejahtera, pemirsa dimanapun Anda berada, yang belajar Alkitab melalui online yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini atas kasih karunia Tuhan, kita boleh dipertemukan melalui ruang Zoom meeting dan juga Facebook dan YouTube untuk mempelajari akan firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, pada malam ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu datang untuk mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kuduslah yang menyertai dan memberikan kami pengertian, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami pelajari malam ini akan memberikan kekuatan iman bagi kami, supaya kami terus hidup percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri satu kata yang terdiri dari 5 huruf, yaitu KASIH. Nah, saudara-saudara, apa itu kasih? Kata kasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perasaan sayang, cinta, suka kepada. Nah, menurut filsuf Yunani, di zaman kuno kasih itu terdiri dari 8 jenis. Yang pertama adalah kasih eros. Yang kedua adalah kasih philia. Kasih yang ketiga adalah kasih philautia. Dan yang keempat adalah kasih storge. Dan yang kelima adalah kasih pragma. Dan yang keenam adalah ludus. Yang ketujuh adalah mania. Bukan mania ya, tapi yang ketujuh adalah mania. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah agape. Mari kita lihat arti dari setiap kata kasih ini. Kasih eros adalah kasih yang melibatkan romantika dan keinginan. Dan ini juga bisa dikatakan cinta birahi. Cinta atau kasih yang berikut adalah philia. Philia adalah kasih yang tidak bergantung pada nafsu dan hasrat seksual, tetapi pada kesetiaan dan perasaan bersahabat yang mengikat orang dalam menghadapi masalah hidup. Kasih yang berikut adalah kasih philautia.
yang artinya adalah kasih yang ditunjukkan pada diri sendiri. Dan ini lebih cenderung kepada cinta pada diri sendiri. Kasih yang berikut adalah kasih storge. Kasih storge adalah kasih yang muncul pada saat awal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Dan kasih ini lebih mengarah pada orang tua dan anak, saudara atau kerabat dekat. Pragma adalah kebalikan dari kasih eros. Kasih yang dimaknai sebagai cinta abadi. Cinta yang menantang berdasarkan pertimbangan logis dan realistis. Kasih ludus. Nah, kasih ludus ini berarti kasih yang tidak memiliki komitmen dan tidak terikat. Mania. Ini adalah kasih yang merupakan cinta yang obsesif, penuh kecemburuan dan kemarahan. Dan ini biasa terjadi kepada anak-anak usia remaja yang lagi jatuh cinta. Yang terakhir adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat, sukarela, dan tanpa pamrih. Kasih ini merupakan jenis kasih spiritual yang dirasakan dan ditunjukkan untuk Tuhan. Nah, saudara, Allah memiliki kasih yang sempurna. Dan kasih Allah itu tak terbatas kepada semua manusia. Nah, kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, di dalam kata Ibrani kasih ini berarti ahaf ya. Ahaf itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah af. Ya, saya ulangi. Dua suku kata, yang pertama itu adalah af. Af itu berarti bapa. Dan he yaitu singkatan dari nama YHWH. Jadi arti kata kasih yang sesungguhnya adalah Allah Bapa mengasihi. Nah, di dalam firman Tuhan, bagaimana kasih Tuhan kepada kita? Yeremia 31 ayat 3 mengatakan begini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Engkau kasih yang kekal. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara-saudara, kita lihat bahwa kasih Tuhan itu sempurna, kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak berubah dan akan selalu ada. Sedangkan kasih manusia itu adalah kasih yang tidak sempurna. Kasih yang terbatas, kasih yang berubah-ubah, kasih yang tergantung situasi dan kondisi. Dapatkah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Jika kita tidak memiliki kasih, sudah tentu tidak. Kenapa saudaraku? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jikalau kita memiliki kasih, kita akan mengenal Allah. Sebab Allah adalah apa? Kasih. Nah, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita menyadari pribadi Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya menyatakan kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia bukan hanya menunjukkan kasih, tapi dialah kasih itu. Dan kasih Allah adalah karakter yang sesungguhnya datangnya dari Allah sendiri. Apakah yang menjadi dasar kita untuk melakukan segala sesuatu, baik pekerjaan, pelayanan, maupun perbuatan baik kepada orang lain? Jawabannya adalah kasih. Nah, 1 Korintus 13
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bila saudara-saudaraku di rumah atau dimanapun saudara bisa baca firman Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Nah, saudaraku yang Tuhan, jelas firman Tuhan katakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau begitu, kalau kita tidak memiliki kasih, apapun yang kita lakukan tidak ada gunanya. Ini jelas firman Tuhan katakan. Ketika segala sesuatu lenyap, apa yang masih akan bertahan? Ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih harus menjadi prinsip hidup yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih mesti menjadi karakter dan gaya hidup yang membedakan orang Kristen sejati dan yang bukan Kristen sejati. Kasih yang berdasar dan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kasih bukan hanya ucapan, tetapi perlu dilakukan di dalam perbuatan. Dan kasih juga bukan sekedar rasa, tetapi perilaku. Dan kasih bukan hanya slogan, tetapi itu harus menjadi gaya hidup atau menjadi budaya. Kasih bukan cuma identitas kekristenan, karena kasih adalah jiwa dari kekristenan itu sendiri. Iman, pengharapan, dan kasih, manakah yang paling besar di antara ketiga hal tersebut, saudara? Jelas di dalam 1 Korintus 13 itu adalah kasih. Apa buktinya bahwa kita adalah murid-murid Yesus? Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara, bukti bahwa kita murid-murid itu adalah dengan saling mengasihi. Seberapa besarkah Bapa mengasihi kita? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihat besarnya kasih Ia kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia.
Kasih Allah begitu besar kepada kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa dunia tidak mengenal kita? Alasannya adalah karena dunia tidak mengenal Allah. Dunia tidak mengenal kita artinya saudara, hidup kita berbeda dengan dunia. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama. Dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara, 4 hukum pertama di 10 perintah Allah mengatur hubungan kasih kita kepada Allah. Saudara, bila ada kesempatan, saudara bisa buka di dalam buku Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sana diuraikan dengan jelas bagaimana 10 diuraikan atau dijelaskan. Jadi 10 hukum ini adalah perintah Allah yang mengatur hubungan kasih kita kepada Allah. 6 hukum selanjutnya mengatur hubungan kasih kita kepada sesama manusia. Oleh karena itu saudara, kasih kepada Allah dan sesama manusia itu sangat dan sangat penting. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita menunjukkan kasih kepada Allah dengan menuruti perintahnya. Dan perintah-perintah tidak sulit untuk dilakukan apabila kita mengasihi Allah. Apa yang Tuhan lakukan terhadap orang yang dikasihinya? Apabila orang tersebut menyimpan dari perintah Tuhan, Ibrani 12:6 katakan begini. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Ini sebuah contoh saudara. Seperti orang tua yang mendidik anaknya, demikian juga Tuhan akan mengajar dan menyiksa atau menghukum orang yang diakuinya sebagai anak. Tujuannya di sini bukan untuk kecelakaan orang tersebut, tetapi untuk kebaikan dan keselamatannya. Bila kita memiliki kasih, apakah kita merasa takut? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, kasih yang sempurna tidak membuat takut. Bahkan itu melenyapkan ketakutan. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada saudara. Di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 katakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak ada dapat kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas saudara, firman Tuhan katakan bahwa baik itu maut atau kematian, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, maupun kuasa apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus yang telah menyerahkannya untuk menyelamatkan kita. Apapun problema masalah yang mungkin menimpa hidup saudara dan saya, tetapi itu tidak akan memisahkan hubungan kita dengan Kristus. Kasih Allah itu luar biasa. Kita masuk kepada yang terakhir atau kesimpulan. Untuk mengaktualisasikan kasih atau untuk sungguh-sungguh dengan nyata
kasih dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, maka kasih dapat diwujudkan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Inilah yang disebut dengan kasih agape. Kasih yang rela berkorban, kasih yang sukarela, kasih yang Yesus ajarkan kepada kita anak-anaknya. Yang berikut adalah kekristenan bukan hanya sebatas isian pada kolom agama, namun sebuah perasaan yang memancarkan kasih dari dalam diri kita yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu kutipan yang saya ambil dari pena inspirasi atau tulisan seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White di dalam buku Our Father Cares, halaman 27 katakan begini. Kasih adalah unsur di mana Kristus bergerak dan berjalan dan bekerja. Ia datang untuk merangkul dunia dalam lengan kasih-Nya. Kita harus mengikuti teladan yang ditetapkan oleh Kristus dan menjadikannya pola kita. Sampai kita akan memiliki kasih yang sama bagi sesama bagaimana Ia telah menunjukkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih. Kasih adalah karakter Allah sendiri. Dan kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki kasih, sehingga kasih itulah yang nyata di dalam kehidupan kami, baik di dalam persahabatan kami, di dalam pertemanan, di dalam pergaulan, bahkan di dalam keluarga atau kami, di lingkungan di mana kami berada, biarlah kami dapat wujudkan kasih itu kepada sesama kami. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk mengasihi Tuhan, menuruti akan perintah-perintah Tuhan, sehingga kami disebut anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gio Freitas yang telah membawakan firman Tuhan pada seri belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Dan kami tetap mengundang saudara-saudara sekalian untuk datang kembali esok malam berkumpul di Zoom ID yang sama untuk melengkapi berkat kita dalam pembahasan belajar Alkitab interaktif online dengan tema Kasih Karunia yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sahen Solar, dan yang akan memimpin doa buka esok malam ialah Ibu Nahonin. Untuk itu kami mengucapkan sampai berjumpa kembali esok malam. Tuhan Yesus memberkati.